الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت الرقيب على كل جارحة بما استرحت المطلع على ضمائر القلوب إذا هجزت الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات والأرض تحركت أو سكنت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله لا يحيط به الجهاد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد السادات اللهم صل وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الميثاق أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. Ma'asyiral muslimin, sebagai khatib saya berwasiat kepada hadirin semua, wabil khusus kepada diri saya pribadi, marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu indikator seseorang yang muttaqin, orang yang bertakwa itu adalah bagaimana dirinya bisa menjaga lesannya untuk tidak melakukan berbagai macam kemaksiatan dengan lesannya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Diriwayatkan oleh hadis bahwasanya ada seseorang yang mendatangi Rasulullah kemudian minta wasiat, ausini ya Rasulullah, berwasiatlah engkau ya Allah, berikanlah aku wasiat ya Rasulullah. Jawabnya Rasulullah, qala alaika bitaqwallah. Wasiatnya Rasulullah yang pertama, maka hendaklah kau jaga takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan takwa itu adalah jima'u kulli khair, gabungan berbagai macam kebaikan-kebaikan itu ada pada takwa itu. Wa alaika bil jihad, yang kedua adalah hendaklah kamu senantiasa meneguhkan jihad. Jihad di sini dalam artian yang lebih luas, jihad melawan hawa nafsu kita, jihad melawan kebodohan kita, ini adalah bagian daripada jihad. Yang berikutnya wa alaika bidzikrillah, wasiatnya Rasulullah yang ketiga adalah hendaklah engkau senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab zikir kamu dengan bacaan Al-Qur'an kamu ini adalah menjadi nur bagimu di dunia, dan sebutan kamu para malaikat-malaikat sudah mengenali dirimu, mengenal dirimu karena banyaknya zikir kamu itu. Wahzun lisanaka, yang berikutnya lagi jaga lesanmu. Kata Rasulullah, jaga lesanmu illa min khairin, kecuali ucapan-ucapan yang baik. Taglibus syaitan, dengan demikian kamu bisa mengalahkan setan. Maka oleh karena itu difahami dari ini hadisnya Rasulullah, kalau kita tidak bisa menjaga lesan kita, tidak bisa menjaga takwa kita, tidak bisa menjaga ketakwaan kita, jihad kita, menjaga yang berikutnya lagi adalah memperbanyak zikir kita, maka kita yang akan dikalahkan oleh syaitan. Waqala Nabi sallallahu waqala al-faqih radhiyallahu hakada amalul zuhad. Demikianlah ini yang diamalkan para orang-orang ahli zihad. Yang bagi lil muslim, kata beliau dalam al-faqih, yang bagi lil muslim ayuhasiba nafsahu fid dunya qabla ayuhasiba fil akhirah. Hendaklah bagi seorang yang muslim yang pertama, hendaklah senantiasa menghisap dirinya sebelum dihisap di akhirat nanti. Karena li'anna hisabat dunya aisar, karena kalau kita menghisap diri kita di dunia itu lebih mudah daripada hisap nanti kalau kita dihisap di akhirat nanti. Wa hifdzul lisan fid dunya aisar min nadamatil akhirah, menjaga lesan kita untuk tidak suka mensakiti orang lain, menebarkan hoax, menebarkan fitnah di muka bumi ini, itu lebih mudah dibandingkan penyesalan kamu nanti di akhirat nanti. Waqala Isa alaihi salatu wasallam qala kullu kalamin laisa bidzikrillahi ta'ala fawallaghun. Setiap pembicaraan yang tidak ada nilainya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu dianggap tidak ada nilainya sama sekali. Wa kullu sukutin laisa bifikrin fawa ghaflah. Setiap diam, kita diam tetapi tidak ada tafakkur, mengangan-angan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, maka itu dianggap diam kita juga akan orang-orang yang lalai. Wa kullu nadharin laisa bi'ibratin fa huwa lahun.
setiap orang yang bisa memandang setiap alam semesta ini, tetapi dia tidak bisa mengambil pelajaran-pelajaran di alam semesta ini, maka itu dianggap adalah sia-sia belaka. Fatuba liman kana kalamuhu zikrullahu ta'ala wa sukutu tafakkuran wa nazruhu ibratan. Maka beruntunglah bagi seseorang yang pembicaraannya bernilai zikir, yang diamnya bersifat tafakkur, yang pandangan matanya adalah mengambil pelajaran di alam semesta ini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsun la takunu fil munafiq. Ada 5 perkara yang ketika 5 perkara itu ada pada sifat-sifat seseorang, maka orang itu dikatakan terbebas dari sifat munafik. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, sifat-sifat munafik itu akan terbebas dari orang itu ketika dia al-fiqhu. Dia mau belajar ilmu agama, dia mau memahami agama, dia mau thalabul ilmi di dalam masalah agama. Kalau ada orang mau belajar ilmu agama dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, maka itu tandanya, indikatornya dia tidak termasuk orang-orang munafik. Yang berikutnya lagi, wal wara' bil lisan. Wara' itu menjaga lesannya untuk tidak mengatakan, berbicara hal-hal yang tidak ada manfaatnya atau justru yang mengandung maksiat. Kalau orang bisa menjaga lesannya, maka orang itu terbebas dari sifat munafik. Yang berikutnya lagi, wa tabassum fil wajhi, yaitu yang berikutnya lagi ajar atau bermuka yang cerah, bermuka yang ceria. Wa tabassum atau tersenyum di wajahnya. Wan nur fil qalbi, yang berikutnya lagi, yang tandanya orang yang tidak munafik itu hatinya bercahaya. Masyaallah muslimin, masalah hati ini adalah orang-orang para wali Allah, para malaikat, dan kita sendiri yang bisa merasakan. Bagaimana kita merasakan nur di dalam hati ini? Nur di dalam hati itu ketika kita berzikir kepada Allah, hati kita damai, hati kita tenang, hati kita damai, tenang mengikuti perintah-perintah Allah. Itu tandanya nur di dalam hati kita ini ada. Tetapi ketika kita ini tidak suka untuk mengamalkan kedekatan kita kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah, bahkan tidak suka orang-orang yang dekat sama Allah, itu adalah indikatornya dia itu munafik. Wal mawaddah fil muslimin, yang berikutnya lagi tandanya orang yang tidak munafik itu adalah mempunyai rasa kasih sayang kepada kaum muslimin. Nah, seperti sekarang ini, masyaallah muslimin, kita sebagai seorang muslimin harus muncul rasa kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita yang dibantai di Gaza sana, ibu-ibu, anak-anak kecil dibantai begitu saja. Masya Allah, kalau kita tidak peduli terhadap masalah mereka, dalam hadis Nabi, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa tidak peduli terhadap masalahnya orang Islam, dia tidak termasuk orang Islam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman malaka lisanuhu wa wasa'a baitahu wa baka ala khati'atihi. Maka beruntunglah, kata Rasulullah, bagi seseorang yang bisa menjaga lesannya dan meluaskan rumahnya, dibikin yang lapang, yang damai, dan kemudian dia bisa menangis atas segala kesalahan-kesalahannya. Wa qala Ali karramallahu wajah, sabitu Rasul sallallahu alaihi wasallam qol yang bagi lil aqil. Maka oleh karena itu hadirin, maka seharusnya, kata Imam Ali, seharusnya bagi orang yang akal itu ayyakuna fin nahari arba'u sa'ah, yaitu agar orang itu mempunyai satu harinya itu dibagi 4 macam. Yang pertama, sa'ah yunaji rabbah, ada waktu ya, kita harus punya manajemen waktu. Kita harus punya manajemen waktu yang setiap hari kita jaga. Yang satu itu apa? Yang pertama adalah sa'ah yunaji rabbah. Ada saat kita disisihkan waktu kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'atun yuhasibu fiha nafsah. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa menghisab diri kita sendiri. Yang ketiga, wa sa'atun ya'ti fiha ahlul ilmi alladhi yubassirunahu bi amri dinihi wa dunyahu wa yansahunahu. Yang berikutnya lagi yang satu saat yang berikutnya adalah saat di mana dirinya mendatangi orang-orang ahlul ilmi. Hadirin, di sini adalah dirinya mau datang kepada orang-orang ahlul ilmi untuk belajar kepada mereka, untuk untuk mengambil nasihat-nasihat mereka, untuk menghadiri majelis-majelis ilmunya mereka. Ini yang terpenting. Yang berikutnya yang sangat penting, kita harus menyisihkan waktu.
memplanning waktu kita untuk belajar di dalam majelisnya para ulama. Sebab apa, Ma'asyiral muslimin? Umar bin Khattab pernah menyampaikan seperti ini. Saya dinampakkan oleh Allah ada seseorang yang dia keluar dari rumah dengan membeban dosa seberat gunung Tihamah. Seberat gunung Tihamah itu dosanya betapa sangat besarnya dan sangat beratnya. Gunung Tihamah anggap saja kita gunung Siklop. Dia punya keluar dari rumah dengan membawa dosa seberat gunung Siklop. Tapi begitu dia datang pada saat itu mendatangi majelis ilmu, majelisnya ulama untuk mendengarkan fatwa-fatwa ulama, untuk mendengarkan kajian para ulama. Setelah itu dia pulang, dosa yang berseberat gunung Tihamah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Khattab mengatakan, wala tufariqu majalisal ulama. Maka oleh karena itu kalian jangan lepas dari majelis-majelisnya ulama, karena tidak ada suatu buk'ah, tidak ada suatu tempat di muka bumi ini akram yang lebih mulia dibandingkan majelis-majelisnya para ulama. Oleh karena itu, Ma'asyiral muslimin, kalau umpamanya ulama bikin majelis di tempat gubuk yang reot, tapi di situ digunakan majelis ilmu, itu tempat yang paling mulia. Tapi dibandingkan dengan tempat yang mewah, megah, istimewa, luar biasa, harganya mahal, tapi di situ tidak ada majelis ilmu, maka sungguh Allah akan memandang kemuliaan buk'ah yang untuk majelis ilmu tadi lebih mulia dibandingkan dengan tempat-tempat yang luar biasa tapi tidak ada majelis ilmunya. Maka penting masjid-masjid gunakan ngaji, masjid-masjid gunakan ada waktu untuk ngaji, seperti ngaji tafsir Jalalain, seperti ngaji hadis Bukhari, seperti ngaji fikih atau ngaji tasawuf. Gunakan supaya apa? Masjid-masjid kita semakin berkah, turunnya rahmat, sehingga orang-orang yang datang kalau punya dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya lagi, wasa'atun mukhallif baina nafsihi wa ladzatiha fi ma yahillu wa yajmul. Yang berikutnya satu saah yang dimana dirinya bisa menggunakan dirinya menikmati kenikmatan-kenikmatan di muka bumi ini dengan cara yang halal dan yang bagus. Jadi dirinya kita boleh menikmati fasilitas-fasilitas dunia ini, tetapi harus dijaga kehalalannya. Waqala yanbaghi lil aqil ay yanzura fi sya'ni wa ya'rifa ahla zamani wa yahfaz farjahu lisana. Oleh karena itu seseorang harus bisa memandang dirinya, wa ya'rifu ahla zaman, dia ma'rifat kepada ahli zaman itu, menjaga kemaluannya dan menjaga lesannya. Wa qala sa'ir yamutul fata min asratin bilisani. Ada banyak pemuda-pemuda yamutul fata min asratin bilisani, banyak seseorang yang mati atau dihukum oleh Allah sebab lesannya. Walaysa bimautil mar'i, dan tidak banyak orang yang mati karena tergelincir dengan kakinya. Oleh karena itu bahaya seseorang yang berbicara, yang justru dengan bicara itu menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Isa alaihi salam, la taksirul kalam fi ghairi dzikrillah. Nabiullah Isa alaihi salam mengatakan, jangan kalian banyak bicara, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fataksu qulubukum, sebab dengan banyak bicara yang tidak berzikir menyebabkan hati kamu menjadi keras. Wal qalbul qasi, hati yang keras, hati yang susah menerima nasihat, hati yang susah menerima kebenaran-kebenaran, ba'idun minallah, maka hati itu sangat jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la ta'lamun, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.